Bertemu lagi dengan video dari Matemanesos bersama saya, Hendry Yantoli. Pada video ini kita akan melihat tentang Huffman Tree dan Code untuk kompresi data. Huffman Tree dan Code ini dicetuskan oleh David Albert Huffman pada tahun 1951 dan dipublikasikan tahun 1952 melalui tulisannya A Method for the Construction of Minimum Redundancy Codes. Algoritma ini merupakan teknik greedy untuk minimal length encoding problem. Minimum length encoding problem adalah kita diberikan n simbol dan kita diminta melakukan encode pada setiap simbol dengan serangkaian bit berupa code word di mana total jumlah bitnya minimum. Karakteristik Huffman code-nya adalah pertama, dia berdasarkan frekuensi occurrences atau berdasarkan frekuensi kemunculan suatu simbol pada file atau pada teksnya. Karakteristik kedua adalah dia binary, code word-nya memakai digit 0 dan 1, lalu bersifat variable length. Jadi code word berbagai simbol bisa berbeda jumlah bitnya. Lalu dia prefix free, code word suatu simbol bukan merupakan prefix dari code word simbol lain. Aplikasi dari Huffman code adalah untuk kompresi data. Input dari algoritma ini adalah sejumlah n simbol. Outputnya adalah code word dari semua simbol. Algoritmanya adalah pertama, kita mengurutkan setiap simbol berdasarkan frekuensi kemunculan secara non-decreasing. Lalu kita menggabungkan dua simbol dengan frekuensi terkecil menjadi subtree. Ulangi sampai didapat satu Huffman tree-nya. Lalu kita beri bobot 0 untuk cat sisi kiri dan bobot 1 untuk cat yang sisi kanan pada tree-nya. Dan kita akan mendapatkan code word yang bersifat prefix free untuk setiap simbol yang terdapat pada leaf atau daun dari Huffman tree-nya. Misalnya, kita diberikan suatu plain text DABAC garis bawah CADA garis bawah CABDA garis bawah CAD, dan dari plain text ini kita diminta pertama mencari frekuensi kemunculan setiap simbol, lalu kita diminta mencari code word dari setiap simbol ini memakai Huffman tree, lalu kita melakukan encode plain text di atas ini ke rangkaian bit 0 dan 1, juga diminta menghitung rasio kompresi dari Huffman code-nya dibandingkan fixed length encoding. Lalu kita diminta melakukan decode rangkaian bit 01 tersebut kembali ke plain text-nya. Pertama-tama kita mencari dulu frekuensi kemunculan setiap simbol. Jadi karakter dari Huffman tree ini adalah dia berdasarkan frekuensi kemunculan suatu simbol pada file atau teksnya, frekuensi occurrences-nya. Pertama, kita mempunyai plain text-nya DABAC garis bawah CADA garis bawah CABDA garis bawah CAD dengan jumlah karakternya 20. Jadi simbolnya ada 5. Jadi simbolnya adalah A, B, C, D, dan garis bawah N-nya sama dengan 5. Kita perlu mencari dulu frekuensi kemunculan setiap simbol ini. Jadi dari plain text-nya, untuk simbol A, kita bisa melihat bahwa kemunculannya adalah 7 dari 20 karakter ini. Untuk simbol B, kemunculannya adalah 2 dari 20 karakter. Untuk simbol C, kemunculannya adalah 4. Untuk simbol D, kemunculannya juga 4. Dan untuk simbol garis bawah, kemunculannya 3. Dan untuk menghitung frekuensi kemunculannya, kita misalnya untuk frekuensi kemunculan simbol A, FA, itu sama dengan kemunculannya 7 kali dibagi dengan jumlah karakternya. Jadi ada 20 pada plain text ini.
7 bagi 20 adalah frekuensi kemunculannya itu 0,35. Untuk simbol B adalah 2 dibagi 20 sama dengan 0,1. Untuk simbol C 4/20 sama dengan 0,2. Simbol D juga sama 0,2. Dan simbol garis bawah F garis bawahnya sama dengan 3 dibagi dan 20, jumlah karakternya adalah 0,15. Jadi kita telah mendapatkan frekuensi kemunculan setiap simbol pada tabel ini. Berikutnya kita perlu mencari code word memakai Huffman tree-nya dari 5 simbol tersebut dengan memakai frekuensi kemunculan setiap simbol pada plaintext-nya. Pertama-tama untuk mendapatkan code word tersebut kita perlu menyusun Huffman tree-nya. Ini adalah tabelnya. Jadi kita lakukan langkah-langkahnya. Pertama, kita tulis kembali setiap simbol A, B, C, D sama garis bawah ini dan frekuensi kemunculan setiap simbolnya. Jadi untuk simbol A, frekuensinya 0,35, frekuensi B 0,1 sesuai tabelnya, C 0,2, D 0,2, garis bawah 0,15. Lalu kita urutkan berdasarkan frekuensi kemunculan secara non-decreasing. Jadi yang paling depan ada 0,1 nantinya. Lalu ada 0,15 garis bawah, 0,2 C, 0,2 D, dan 0,35 A. Jadi kita urutkan secara non-decreasing. Ini ada hasilnya. Jadi B 0,1 garis bawah 0,15, C 0,2, D 0,2, A 0,35. Berikutnya kita menggabungkan dua simbol dengan urutan frekuensi terkecil. Jadi simbol B dan garis bawah kita gabungkan dan menghasilkan frekuensi gabungannya adalah 0,25. Berikutnya lagi kita urutkan kembali hasil penggabungan ini sama yang belum digabungkan simbolnya berdasarkan frekuensi kemunculan secara non-decreasing. Ini adalah hasil pengurutannya. 0,2 untuk C, 0,2 D, 0,25 B sama garis bawah, lalu ada 0,35 simbolnya A. Lalu kita gabungkan lagi dua simbol dengan urutan frekuensi terkecil. Jadi C dan D kita gabungkan. Frekuensi gabungannya adalah 0,4. Berikutnya kita urutkan lagi frekuensi kemunculannya secara non-decreasing. Jadi 0,25 untuk B dan garis bawah, 0,35 untuk simbol A, 0,4 gabungan dari C dan D. Kita gabungkan lagi dua simbol dengan urutan frekuensi terkecil. Hasil frekuensi gabungannya adalah 0,6. Oke. Lalu kita urutkan lagi berdasarkan frekuensi kemunculan secara non-decreasing. 0,4 untuk gabungan CD, 0,6 untuk gabungan B garis bawah A. Lalu kita gabungkan dua simbol dengan urutan frekuensi terkecil lagi. Hasilnya adalah frekuensi gabungannya adalah 1. Dan pada tahap ini kita telah mendapatkan Huffman tree dari kelima simbol ini, di mana frekuensi gabungan paling atasnya adalah 1. Berikutnya, kita perlu memberikan bobot pada tree ini atau pada Huffman tree ini. Ingat, dia bersifat binary, code word-nya memakai digit 0 dan 1, di mana kita akan mulai dari root-nya, tree root-nya atau akarnya paling atas, dan child di sebelah kirinya dikasih bobot 0, dan child di sebelah kanan diberikan bobotnya 1. Jadi pada yang paling atas 0,1, kiri 0, kanan 1. Yang berikutnya juga sama, 0,1 kita berikan dulu 0,1 dan 0,1. Jadi bobotnya telah kita berikan. Berikutnya kita mencatat code word atau Huffman code ini dari kelima simbol yang telah kita dapatkan melalui penyusunan pohon Huffman-nya atau Huffman tree-nya. Jadi yang pertama, yang paling kiri, kita mempunyai simbol C, dan code word-nya adalah 00. Kita catatkan 00 di bawah simbol C-nya, code word untuk simbol C. Kemudian yang berikutnya adalah untuk simbol D, code word-nya adalah 01. Untuk simbol B,
code wordnya adalah 100, dan untuk simbol garis bawah code wordnya adalah 101, dan untuk simbol A code wordnya adalah 11. Jadi sampai tahap ini kita telah mendapatkan code word atau Huffman code dari kelima simbol. Jadi simbol A code wordnya 11, simbol B code wordnya 100, simbol C code wordnya 00, simbol D code wordnya 01, simbol garis bawah code wordnya 101. Berikutnya kita perlu mengencode atau merubah bentuk plain text-nya ke rangkaian bit 01 ini. Jadi kita mempunyai plain text-nya dari awal ada DABAC, garis bawah CADA, garis bawah CABDA, garis bawah CAD, dan kita mengencode plain text ini ke rangkaian bit 01 berdasarkan code word-nya. Untuk memudahkan secara visual, kita beri warna yang berbeda untuk setiap simbol dan code word-nya. Jadi untuk D01, A11, B100 dan seterusnya, Anda bisa cek kembali hasil encode plain text ke rangkaian bitnya. Bagian berikutnya adalah kita menghitung rasio kompresi dari encode memakai Huffman code ini atau code ini dibandingkan dengan fixed length encoding. Ingat bahwa karakteristik dari Huffman code adalah dia variable length, artinya code word berbagai simbol bisa berbeda jumlah bitnya. Dengan karakter ini kita bisa mendapatkan rasio kompresi untuk Huffman code-nya. Pertama, kita menghitung dulu average number of bit per simbolnya, rata-rata jumlah bit untuk setiap simbol. Jadi ABPS-nya adalah sigma dari number of bitnya untuk simbol I dikali dengan frekuensi kemunculan simbol I-nya. Untuk simbol A adalah 2, code word-nya 11 ada 2 bit, dikali dengan frekuensi kemunculan simbol A adalah 0,35, ditambah untuk simbol B adalah 3, bit untuk B-nya adalah 100, ada 3 bit, dikali dengan frekuensi kemunculannya 0,1, ditambah dengan untuk simbol C-nya adalah 2, karena dia 00, ada 2 bit, dikali dengan frekuensi kemunculan 0,2, ditambah untuk simbol D, bitnya 2, 01, dikali dengan frekuensi kemunculan 0,2, ditambah untuk simbol garis bawah adalah 3 bit 101, dikali frekuensi kemunculan 0,15. Hasilnya adalah 0,7 tambah 0,3 tambah 0,4 tambah 0,4 tambah 0,45 sama dengan 2,25. Jadi encoding memakai Huffman code atau code word yang dihasilkan dari Huffman tree ini, kita secara rata-rata setiap simbol memakai 2,25 bit. Sedangkan untuk fixed length encoding, untuk jumlah simbol N sama 5, A, B, C, D, garis bawah ada 5 simbol, bit per simbolnya itu 3 sama 3. Jadi cara menghitungnya Anda bisa hitung kembali nantinya. Bit per simbolnya atau BPS-nya itu sama dengan fungsi ceiling dari log basis 2 dari jumlah simbolnya. Jadi misalnya Anda mempunyai 1 bit, itu Anda bisa menyimpan 2 simbol. Untuk 2 bit Anda bisa menyimpan 4 simbol. Untuk 3 bit Anda bisa menyimpan maksimal 8 simbol. Misalnya untuk N sama 5 atau 5 simbol A, B, C, D garis bawah, kita memerlukan setiap simbolnya kita membutuhkan 3 bit. Misalnya kita simpan simbol A dengan kodenya 000, simbol B 001, simbol C 010, simbol D 011, simbol garis bawah 100, dan kita mempunyai 3 tempat lagi yang tidak terpakai. Jadi secara menggunakan encoding fixed length atau panjang code word yang tetap, kita membutuhkan bit per simbolnya sama 3. Jadi kita bisa menghitung rasio kompresinya. Jadi rasio kompresi sama dengan 3 bit per simbolnya dikurang 2,25 untuk yang Huffman code atau code word menggunakan Huffman tree ini, dibagi dengan 3 bit per simbol untuk yang fixed length encoding,
dikali 100%, hasilnya adalah 25%. Artinya untuk plaintext ini yang 20 karakter dengan menggunakan Huffman code, kita akan memakai 25% lebih sedikit memori dibandingkan dengan fixed length encoding. Dan pada bagian ini kita akan melakukan decode rangkaian bit 01 kembali ke plaintextnya dengan rangkaian bit yang diberikan 01, 11 dan seterusnya, dan menggunakan karakter prefix free dari code word Huffman tree atau Huffman code kita, di mana code word suatu simbol merupakan prefix dari code word simbol lain atau prefix free. Dan kita sertakan juga Huffman tree kita yang telah disederhanakan. Jadi pertama-tama kita mulai membaca dari sebelah kiri rangkaian bit kita yang 0, bit 0 itu akan menuju ke sebelah kiri di pohon Huffman-nya. Ada dua kemungkinan, apakah ke simbol C atau simbol D. Kita baca bit berikutnya adalah 1. Jadi 01 akan menuju atau mendekode kembali ke plaintextnya adalah D, simbol D. Berikutnya dia akan baca lagi bit berikutnya adalah 1 akan menuju ke 3 kemungkinan sebelah kanan di Huffman tree-nya. Apakah simbol B, garis bawah, atau A. Bit berikutnya adalah 1, karena bit berikutnya 1, kita langsung menuju ke simbol A. Berikutnya bitnya adalah 1, tetap kita sebelah kanan, ada 3 kemungkinan, B, garis bawah, A. Bit berikutnya adalah 0, karena dia 1, 0, jadi kemungkinannya menjadi B atau garis bawah. Bit berikutnya adalah 0, karena dia jadinya 1, 0, 0, jadi simbolnya adalah B. Berikutnya pembacaan bitnya adalah 1, jadi dia tetap sama ke sebelah kanan, B, garis bawah, atau A. Bit berikutnya adalah 1, jadi dia menuju ke simbol A. Bit berikutnya adalah 0 ke sebelah kirinya. 0 lagi berarti menuju ke simbol C. Berikutnya dia simbolnya bitnya adalah 1. 0 berarti dia menuju ke antara B atau garis bawah. 1 berarti dia ke garis bawahnya. Dan seterusnya, Anda bisa mengecek menggunakan antara pohon Huffman-nya ataukah tabelnya. Anda bisa ikuti proses decodingnya atau decode-nya. Ini diberikan, Anda bisa mengikuti setiap bit dibaca lalu dicocokkan dengan code word di tabel ataukah di Huffman tree-nya. Dengan cara ini dia bisa mendecode rangkaian bit ke plaintextnya, dan proses ini diteruskan sampai pembacaan rangkaian bitnya selesai, 0 dan 1 yang terakhir. Jadi kita mendapatkan kembali plaintext kita DABAC garis bawah CADA garis bawah CABDA garis bawah CAD. Jadi demikianlah video ini, sampai berjumpa pada video Matai Manesos yang lainnya.